Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatis sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhadaa'is salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan lil Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhum syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita mungkin muqaddimah ngaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi sebelum kita mulai membuka atau membahas hikmah-hikmah daripada kitab Al-Hikam ini, mungkin sedikit kita perlu tahu siapa pengarang kitab ini supaya kita tambah kenal beliau, sehingga kita berharap kita juga dikenal sama beliau, sehingga berharap mendapat syafaat beliau kelak ketika kita meninggal dunia. Jadi kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini atau kitab Hikamul Athaiyah yaitu kitab yang arahnya membahas mengenai tasawuf atau tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Nah, beliau Imam Ahmad ini termasuk ulama besar yang terkenal dan juga termasuk seorang yang merupakan mursyid thariqah, bukan sekedar mursyid. Sebelum beliau menjalani jalan thariqah atau tasawuf, beliau sudah alim duluan. Beliau sudah alim dalam bidang ilmu fikih, alim dalam ilmu tafsir, dalam hadis. Kemudian beliau memperdalami ilmu tazkiyah atau tasawuf. Jadi biasanya para ulama-ulama itu terakhir memperdalami ilmu-ilmu yang kaitan tentang tazkiyah itu. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, beliau itu terakhir. Beliau sudah jadi hujjatul Islam, sudah jadi rujukannya orang di dunia ini, bukan rujukan orang-orang awam, tapi rujukan para ulama di zaman beliau. Sudah jadi hujjatul Islam. Nah, di saat itulah beliau masuk ke dunia tasawuf, sehingga menjadi ulama yang rujukan kita juga dalam tazkiyah Al-Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Ahmad ini juga begitu. Sebelum beliau menjadi salah seorang ulama yang terkemuka dalam hal ilmu tazkiyah tasawuf, beliau sudah menjadi ahli dalam ilmu-ilmu seperti ilmu syariat, ilmu aqidah, dan ilmu tafsir, hadis juga. Jadi seperti itu. Jangan kita pahami ulama-ulama yang punya karangan kitab tasawuf itu tidak ahli dalam fikih, tidak ahli dalam ini, tidak. Itu sudah dulu beliau pelajari, baru beliau masuk ke dunia seperti itu. Kenapa? Karena orang itu semakin dia memahami ilmu-ilmu kayak fikih, hadis, tafsir, itu kan kepengetahuannya semakin besar. Kadang kesombongannya juga semakin meningkat. Nah, ingin disebut hujjatul Islam, ingin terkenal, nah disitulah beliau hingga khawatir nanti gelar-gelar yang beliau miliki, sebutan-sebutan yang beliau dapatkan dari orang ini menyebabkan beliau lupa, sehingga beliau masuk ke dalam ilmu-ilmu seperti ini. Paham ya? Nama beliau, nama lengkapnya Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah ini yaitu Abu Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah
Al-Jurzabi As-Sakandari As-Sazili. Nama beliau Abu Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Jurzabi As-Sakandari As-Sazili. As-Sakandari ini tempat kelahiran beliau, Iskandariyah, Kairo, Mesir. As-Sazili ini beliau, nisbat beliau kepada guru beliau, guru thariqah beliau, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Paham ya? Kemudian beliau lahir di Iskandariyah, Mesir, Kairo pada tahun 658 Hijriah. Masih bisa dikatakan ya dekat hubungannya dengan generasi terbaik. Generasi terbaik itu kan 300 tahun awal, itu tahun 100, 200, 300 itu generasi terbaik di zamannya Nabi dengan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu generasi terbaik, itu orang-orang pilihan-pilihan. Nabi sabdakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu zamanku, kata Nabi, aku dengan sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian selepasku, yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. 300 generasi awal itu orang-orang pilihan, orang-orang hebat yang pernah ada di dunia ini, ya, selepas para nabi dan para rasul. Nah, Imam Ahmad ini lahirnya 658 Hijriah, masih dekat lah ketimbang yang lain-lain, itu masih dekat. Atau 1250 Masehi. Ini lahirnya. Beliau lahir di Iskandariyah, Mesir, di Kairo. Kemudian juga beliau wafatnya sama juga. Beliau wafat di Kairo juga, di Mesir. Tahun 709 Hijriah. Nah, berarti kurang lebih umur lahirnya 658, wafatnya 709. Kurang lebih 50 tahunan umur beliau, lebih sedikit. Kemudian ayah beliau ini murid langsung daripada mursyid thariqat pertama Saziliyah. Jadi beliau Imam Ahmad ini mursyid ketiga yang ngarang kitab ini. Beliau punya guru namanya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi punya guru namanya Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Jadi mursyid ketiga Imam Abu Abbas Al-Mursi, pengganti atau khilafah kedua thariqah Saziliyah. Kemudian Imam Ahmad ibn Athaillah ini pengganti ke nomor 3-nya thariqah Saziliyah. Nah, ayah beliau ini murid langsung dari pendiri thariqah Saziliyah itu, yaitu Imam Abu Hasan As-Sazili. Murid langsung bapaknya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi memang terdidik beliau dari kalangan orang-orang hebat, ya, dari kalangan para wali. Bukan dah heran beliau menjadi orang hebat karena ayah beliau ngaji kepada pimpinan pertama thariqah Saziliyah. Kemudian guru beliau banyak, tetapi guru beliau yang paling disegani dan paling beliau banggakan itu ya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi ini dulu pernah yang sebutkan kan, di antara karomahnya Imam Abu Abbas Al-Mursi ini, gurunya Imam Ahmad ini, dia lepas kanjeng Nabi, bukan mimpi tapi yaqdhahnya nyata. Ini kita ngomong ranahnya para wali, ranahnya para wali. Jadi beliau ini pernah mengatakan, lau hujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau lamhatan wahidan ma'irtu nafsi minal muslimin, kata Imam Abu Abbas, gurunya Imam Ahmad ibn Athaillah. Kalau sekejap saja ini Rasulullah tidak bersamaku,
lamhatan wahidah aku anggap diriku bukan orang muslim, sudah keluar dari Islam. Maknanya beliau ini setiap saat itu bersama Nabi, rohaniyahnya itu. Jadi hari-hari bersama Nabi. Kalau kita kan buru-buru mimpi aja kadang enggak. Kalau beliau ini bukan mimpi, yaqظah. Dari alamnya para aulia, ya Nabi Muhammad itu ya zasadnya yang wafat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang hebat seperti para aulia ini ya kadang dikembalikan dia, bisa diketemukan dia. Jadi seperti banyak kisah orang yang pernah berjumpa dengan orang-orang yang telah secara zahirnya wafat. Jadi seperti itu. Ini kita ngomong ranahnya para wali. Karena itu di luar akal sehat kita. Ada namanya, seperti dulu juga pernah yang jelaskan, ada namanya mukjizat. Ini para nabi, ada namanya karomah. Ini semua di luar akal. Kalau kita pakai akal kan mana mungkin orang sudah mati bisa diketemukan. Itu akal. Nah, mukjizat sama karomah dibalik di luar itu dia. Nah, maka kalau kita ini orang-orang yang hanya pakai logika saja, kita tolak dah mukjizat-mukjizat itu. Mana mungkin Nabi Musa bisa belah laut dengan tongkat. Ya, kita pakai akal. Tapi kalau Allah yang mau kan bisa enggak? Bisa. Mana mungkin Nabi Muhammad itu bisa sampai ke, ya kalau beliau sendiri ya nggak mungkin, nggak bisa, mustahil beliau bisa sendiri. Tapi siapa yang jalankan? Allah yang jalankan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu. Kalau beliau sendiri nggak mampu, makanya disebut asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Allah yang menjalankan. Jadi apa mudahnya bagi Allah jalankan Nabi Muhammad ke Aras itu. Ini aja kita lihat matahari bolak-balik setiap hari itu. Apakah itu enggak kita tengok itu sebagai hal yang luar biasa? Jadi seperti itu. Jangan sampai kita zaman sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang kedepankan akal. Kalau enggak sesuai akal mereka tolak. Enggak mau, enggak percaya saya, itu bahaya. Ini orang seperti ini nanti enggak akan percaya azab kubur, enggak akan percaya surga, nanti lama-lama enggak percaya Allah. Mana Allah yang kita sembah itu? Tidak ada rupanya, ada. Dia pakai akal. Akhirnya nanti ya dia rusak akidahnya. Iman itu apa? Iman itu ya percaya sudah. Seperti itu. Nah, guru mursyid beliau Imam Abu Abbas Al-Mursi yang terkenal selalu bersama Nabi. Mursyid Thariqah Saziliyah kedua. Beliau wafat baru diganti oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah. Jadi Imam Ahmad yang ngarang kitab Hikam ini mursyid ketiga Thariqah Saziliyah. Paham ya? Pernah dengar ya Thariqah Saziliyah? Thariqah yang paling enak. Jadi Thariqah Saziliyah ini dia enggak banyak wirid-wirid zikirnya banyak-banyak sampai enggak. Itu paling enak thariqahnya. Cuman banyak hizibnya. Ada hizib Bahr namanya, ada hizib Nasr namanya. Hizib kalau kena Bahr ini fungsinya kalau ada orang-orang yang mungkin yang mau ganggu kita bacakan itu nanti yang ganggu itu bisa kena. Nah, ada hizib Nasr namanya. Ini akan bisa kita dapat harus pakai ijazah. Tidak bisa kita beli bukunya kita baca, harus kita ada ijazahnya dari guru kita baru kita boleh amalkan. Kita dulu di Temboro yang sudah dapat Nasr, hizib Bahr juga hizib Nawawi juga itu dipuasakan terus dibaca berapa kali, dipuasakan seminggu. Tidak bisa kita amal-amalkan begini ya, kalau kita baca mungkin ya dapat pahala, tapi khasiatnya yang sempurna itu ya harus ada izin dari guru. Kita dapat ijazahnya gitu, sanadnya. Nah, Imam Ahmad Ibn Athaillah ini punya banyak kitab. Banyak karangan kitab beliau, dan yang paling masyhur dan terkenal diajikan di mana-mana, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis khusus dalam ranah ilmu tazkiyah tasawuf. Inilah yang paling terkenal, kitab
hikam niki. Kitab Al-Hikam niki sangat-sangat luar biasa. Al-Hikam jamak dari kata hakam, atau artinya ya hikmah. Jadi isinya kitab ini rentetan hikmah daripada kalamnya Imam Ahmad Ibn Athaillah yang dikumpulkan oleh para murid-murid beliau. Jadi banyak sekali ini hikmahnya nih. Ini dua jilid ini. Hikmah isinya. Maka disebut hikmah. Banyak para ulama memuji dan menyanjung kehebatan kitab Al-Hikam. Jadi satu hikmah ini kadang itu berapa kitab mensyarahkan. Ini kurang lebih ada puluhan syarahnya kitab ini. Ini matannya ini. Nanti ada syarahnya, setiap hikmahnya itu disyarah banyak, dan para ulama banyak, kurang lebih ada puluhan lebih syarahnya kitab Al-Hikam ini. Yang mentafsiri, kalau bahasa Qur'annya kan ditafsirkan, banyak para ulama mentafsiri atau mensyarahkan kitab Hikam banyak sekali, termasuk Guru Najib Sesaile ini. Beliau termasuk pensyarah kitab Al-Hikam. Ini yang pakai ini karangan beliau, cuman pakai bahasa dia pakai bahasa apa namanya, syair menerjemahkannya. Ada seorang ulama menyanjung kemuliaan kitab Al-Hikam yang sangat amat luar biasa. Beliau katakan, "Lau jaza bis salati syai'un ghairal Qur'an la jazat bi hikam Ibnu Athaillah," kata beliau. Kalau dibolehkan salat itu bacaannya itu diganti, bukan pakai Al-Qur'an, kalau dibolehkan, maka tentu yang paling cocok mengganti Al-Quran selepas Fatihah itu hikam ini sudah. Kan tidak boleh, tapi kan nggak boleh ya, tetap Al-Quran kita pakai selepas baca Fatihah. Tidak bisa pakai hadis, nggak bisa. Tapi ulama katakan kalau boleh Al-Quran ini bisa digantikan di dalam sholat itu, kita baca yang lain selain Al-Quran. Maka yang paling pas, yang paling cocok, yang menggantikan Al-Quran itu hikam ini. Kenapa? Karena setiap lafadznya itu tersusun, kata-katanya tersusun indah, kemudian makna dalam setiap kata-katanya itu luar biasa, langsung kena ke hati kita. Itu saking hebatnya kitab Al-Hikam. Maka bagi orang yang ingin perbaiki diri, ingin dekat dengan Allah, sangat cocok mengaji kitab seperti hikam ini, karena dia mau bati. Makanya terkadang seperti yang kemarin yang sampaikan, kalau kita nggak kuat ngaji hikam ini, kita akan mundur. Kenapa? Karena akan dibongkar kita punya borok-borok di hati kita ini. Marak temerwat, lamun temerwat kan harus temu jahadah kan, harus kita tahan diri kita makan pil yang pahit itu kan. Wah, udah kembali keluaran lawan ya sakit, dia terus sampai parah, nanti bisa meninggal. Harus ya kita makan itu pil itu, harus kita tahan diri kita makan pantangan-pantangan itu. Dokter katakan jangan makan ini, jangan, harus kita jalani, jangan. Nah, begitu juga di sini nanti ada pantangan-pantangannya agar betul-betul kita ini kembali kepada Allah itu qalbun salim, dalam keadaan hati kita itu selamat. Sudah boleh, sudah mau jadi pejabat boleh, jadi ustadz juga boleh, mau jadi petani boleh, nelayan boleh, mau jadi raja boleh, mau jadi apa saja boleh. Agama nggak larang, asal kita punya hati itu bagus. Kalau sudah menjadi pejabat yang hatinya bagus, adil dengan jabatan sudah mesti sudah. Kalau pedagang itu hatinya bagus, dia akan amanah dalam jual belinya, nggak pakai yang haram-haram. Kalau ustadz itu bersih hatinya, maka tentunya ya ilmunya digunakan untuk mengajak umat dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak dilarang kita mau profesi aja oleh agama, asalkan hati itu bagus.
Tapi kalau hati kita ini rusak, mau jadi apa saja rusak sudah. Atau mau jadi tuan guru, ustadz pun yang hari-hari ngomong agama, kalau hatinya rusak, ya sudah. Jadi dunia semua itu. Apalagi ahli dunia. Paham ya? Nah, sebagaimana yang katakan tadi itu, Thariqah Saziliyah itu paling enak. Thariqahnya itu. Kenapa? Karena sebelum orang mau baiat sama beliau, misalnya ada orang ini datang ke Imam Abu Hasan Sazili mau baiat thariqah, Syekh saya ini mau baiat thariqah sama tuan, boleh enggak? Maka beliau enggak langsung kasih kamu baca tahlil 1000 kali, baca selawat ratusan kali, enggak. Beliau tuh enggak begitu. Beliau tanya, si Deni pegawaian apa? Bilang dulu. Oh, aku ini pejabat, aku ini bupati, aku ini gubernur, aku ini kades, aku ini gadus. Maka apa dikasih sama beliau? Nah, yang jadi wiridmu adalah kamu adil dalam kepemimpinanmu. Sudah. Jadi wiridmu itu apa? Adil, amanah, jangan khianat dalam kepemimpinan. Ya sudah, itu kamu jaga. Jadi wali kamu nanti di situ. Jadi nggak disuruh wirid banyak, enggak. Ditanya, ada apa kamu kerjaan? Oh, saya ini pedagang. Maka diajarnya kamu jangan tipu-tipu dalam berdagangmu, jangan khianat, jangan curang, jangan buat yang haram-haram, jangan berjamu adil, amanah dalam jual belimu. Kalau kamu kerjakan itu jadi wali kamu. Enggak disuruh wirid enggak. Jadi enaknya itu Imam Hasan Sazili itu. Kamu kalau ada orang datang, saya mau baiat thariqah. Kamu apa biar tulisan? Kamu orang alim, orang awam. Saya ini orang awam. Thariqahmu itu datang ke majelis ilmu, ngaji di majelis ilmu itu. Jadi seperti itu. Itu thariqah. Selain juga beliau dikasih ya ada wirid-wirid sedikit itu, tapi yang dikedepankan itu jalankan amanahmu ketika kamu diberi amanah oleh Allah. Kalau kamu jadi pejabat ya jalani dengan benar. Kalau kamu orang kaya, jaga hartamu dengan benar, tasarrufkan dengan benar. Kalau kamu ini jadi ustadz, kiai, jaga amanah ilmu itu, jangan kamu gunakan untuk yang tidak-tidak. Jadi semua apapun profesinya beliau arahkan amanah di situ. Nah, itulah kelebihannya thariqah Saziliyah itu. Paham ya? Nah, sanjungan para ulama kepada kitab Al-Hikam ini seumpama ada dibolehkan pengganti Al-Quran itu dibaca di sholat itu selepas Fatihah, ada yang lain boleh diganti dengan Al-Quran, maka yang layak itu hikam ini yang layak untuk menggantikannya. Kenapa? Karena lafadznya, susunan katanya, makna-makna dalam setiap lafadz itu luar biasa hebatnya. Nah, walaupun pendek tetapi maknanya sangat amat luar biasa. Nah, itulah yang menyebabkan jadi hebatnya kitab hikam ini. Paham ya? Paham insyaallah? Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit pengenalan kita kepada Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Kemudian sedikit juga mungkin insyaallah pertemuan yang akan datang baru kita mulai hikmah yang pertama. Ingat ya, ingat ini kajian kitab seperti ini ranahnya ini ke hati kita. Bukan berarti tiang ini lebih hebat, lebih bersih hatinya daripada pelik, hendak. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk selalu jaga kebersihan hati ini sampai kapan? Sampai mati. Gak ada batas akhirnya sampai mati. Karena apa? Musuh kita ini banyak sekali. Musuh dari luar, ujian-ujian, gemerlapnya dunia, musuh yang tidak nampak, setan yang selalu menggoda kita, musuh searah diri tene, hawa nafsu nih, selalu menggerogoti hati kita ini. Dan yang paling berat dari 3 musuh ini ke dunia, termasuk dunia ini apa? Dunia ini ya anak, istri, itu kan banyak yang menyebabkan kita lali dari Allah. Sibuk kita cari nafkah untuk anak istri kita sampai kadang perintah Allah kita lalaikan. Berani kita terjang yang haram-haram. Karena istri itu amanah.
tapi bisa jadi fitnah juga bagi orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh kita yang tidak nampak, apa itu? Setan iblis yang selalu menggerogoti hati kita. Sebenarnya sampai kata para ulama itu, lau anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Kalau bukan karena setan ini selalu membisikkan kotoran-kotoran di anak, di hati anak Adam, maka dia akan mampu melihat malakutis samawati wal ardh, alam malakut itu, alam yang saya dalam dunia ini. Bisa nih kita ini ngelihat dengan mata batin kita ini, arsy-nya Allah itu, lauhil mahfuz, bisa. Tetapi karena setan yang selalu menyuntikkan belalainya, racunnya ke hati kita, takabur, sombong, cinta dunia, hasad, dengki dan semua, sehingga apa? Tertutup, tidak bisa kita ngelihat itu jadinya. Lau anna syayatin, kalau bukan karena syaitan, yahubun ala qulubi bani adam, selalu mengecapkan belalai racunnya ke hati kita, kita akan pasti bisa lihat alam-alam malakut, lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Bisa kita, cuman karena hati kita ini sudah banyak tertutup, banyak dibisikin oleh, sehingga apa? Nggak bisa kita ngelihatnya itu, nggak bisa. Kita lihat makhluk ya sebatas kita lihat makhluk, nggak bisa kita ngelihat qudratullah dalam pergerakan makhluk itu, sehingga lalai terus kita nyalahin orang terus kita, gara-gara kamu, gara-gara situ, gara-gara itu. Kalau kita ngerti, paham, dan hati kita bersih, kita akan paham ini semua sudah diatur, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada hikmah. Kemudian musuh yang terakhir, yang paling berat itu diri temesa nih. Musuh searah diri temesa paling berat. Lamun musuh dari luar marah dunia, yang menang, ujian dari anak istri, ada pun setan, sebagian orang mungkin bisa, tapi musuh dari diri temesa yang paling berat. Al-fana'u anin nafsi as'abu min panayanil qaul. Kita mempanakkan, bisa kita nafikan semua dunia apa di luar kita ini agak mudah, ketimbang kita nafikan, manakkan diri kita ini agak sulit dia. Sulit kita. Aku yang beramal, aku yang alim, aku yang punya kuasa di sini, aku yang bantu. Ini keakuan ini paling ananiyah, sifat ananiyah paling susah. Ini paling berat keakuan ini. Seperti yang sering yang sampaikan, yang rata-rata yang bilang aku itu semua dilaknat oleh Allah. Yang pertama yang sering ucapkan aku siapa? Iblis. Ana khairum minhu. Allah, aku lebih baik dari Anda. Keluar akunya itu. Iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Siapa lagi? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Keluar ananya lagi. Aku Tuhan. Nah, itu udah keluar kata aku itu. Apalagi Fir'aun. Ini kerajaan ini karena kehebatan kepandaianku. Aku lagi. Rata-rata yang suka bilang aku itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, itulah yang perlu kita hilangi. Rasa ananiyah, merasa memiliki, merasa menguasai, merasa kuasa, merasa paling, merasa itu ketika masih ada dalam diri kita, penghalang terbesar kita untuk bisa dekat dengan Allah. Walaupun lalu ibadah deh, walaupun kita ahli ibadah, walaupun ilmu deh sesundul langit, lalu ada masih aku ni masih harap. Namun dek nak aku dek tene dek jari apa sekarang ini. Namun aku dek ngajah dek tene ni dengan akan tersesat. Tidak akan bisa. Setinggi apapun masih keakuan, tidak akan bisa sampai kepada. Nah, ini yang paling berat untuk kita hilangkan ini. Apalagi orang-orang yang seperti ustadz-ustadz, kiai itu paling berat itu. Menafikan dirinya ini, kita nafikan semua dari Allah, Allah yang kuasa, Allah yang beri kekuatan, Allah yang beri kemampuan, itu susah bagi kita. Paham ya? Maka mempanakkan diri
Jadi diri kita sendiri ini lebih berat ketimbang yang di luar. Kalau mempanakkan dunia ini mungkin agak mudah, itu milik Allah. Tapi mempanakkan diri kita ini jadi 0 kosong itu berat. Ini yang menyebabkan orang itu susah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah itu ya diantara nanti yang akan bahas itu ke dalam diri kita ini. Ada tetap dimanapun kita berada, apapun profesi kita, tinggi apapun jabatan kita, ilmu kita, tetap posisi kita ini hamba. Tidak punya apa mau jadi presiden kita, mau jadi apa kita, mau jadi tuan guru belik, mau punya harta sebanyak apa, tetap kita ini hamba. Kita lahir, kita butuh jabatan, dia lahir. Kita butuh jabatan, lahir. Butuh kelambi, lahir. Aras kita kenal diri kita doang ketika lahir itu. Kita beri pakaian, bahkan dengan tawa saat lahiran itu kita tahu. Bidan kita tahu. Dia nak tahu kan. Terus mentang-mentang toh jadi belik, punya jabatan, aku. Lupa ada saya lagi perawat ini dalam perut dia. Ketika dia bayi, siapa yang rawat dia? Aduh, lupa. Nah kita mau kembali seperti dulu itu. Mentang-mentang sudah punya akal, punya kemampuan, punya kehebatan, lupa anak saya lagi openi ketika di perut enak. Nah inilah yang kita mau sedikit-sedikit kaji supaya tetap bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah biasa di dunia ini bergantung kepada Allah, nanti dikubur gak ada orang sudah yang membantu kita. Nafsi-nafsi dikubur itu. Tapi orang yang selalu bergantung kepada Allah di dunia ini, nanti ketika dikubur ya tetap akan bergantungnya kepada Allah. Nanti ketika bangkit dari mahsyar orang bingung, saya punya Allah yang punya mahsyar ini. Ketika di mizan, di sirat akan bingung, saya punya Allah. Tapi di dunia ini dalam itu itu perhatian hal sarangan nih. Arah masalah selesai petak ini lupa saya Allah Ta'ala. Sehingga nanti masalah terbesar itu dikubur. Ini masalah terbesar itu dikubur nih. Ia penentu itu selamat atau tidak ini selanjutnya. Namun dikubur ini bermasalah, nanti masalahnya semakin berat. Lalu dikubur ini mudah, selanjutnya mudah. Lalu namun dia tetap kenal Allah di dunia ini jauh dari Allah Ta'ala. Sejak telah dikubur dengan toa ada denara, saya denara. Kecuali amal baik dan amal soleh itu bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu. Maka sebelum itu datang, ketika kita hidup di dunia ini selalu ta'alluqkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Mau rame, mau sepi, mau orang senang tidak, tetap ini karena Allah. Terus jangan pas rame-rame saja kita semangat dalam kebaikan, pas sendiri-sendiri tidak ada anget. Nanti kita sendiri di kubur itu. Kita terlahir sendirian, kembali pun ke sendirian. Maka jadikan Allah itu teman kita. Kalau Allah jadi teman kita, mau rame tidak apa-apa, mau sendiri pun tidak apa-apa. Kalau Allah jadi teman kita, kita punya harta tidak apa-apa, tidak punya juga tidak apa-apa. Kita kalau sudah Allah jadi teman kita punya jabatan tidak apa-apa, kita tidak punya jabatan juga tidak apa-apa. Paham ya? Maka carilah kebahagiaan, kesenangan itu dengan Allah. Cari dia di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya indah. Kebanyakan kan mereka terbingung. Dia tahu tenang hidup kan. Karena itu cari kebahagiaannya lek luah. Lamun lek luah tetapi tak kebahagiaannya sampai mati dia mau. Karena lek luah ni sifatnya berubah. Dunia ni sifatnya berubah. Lamun tertaruh kebahagiaan tadi harta ini kan berubah sifatnya. Kadang terbangkrut, kadang tuntong. Lamun tuntong senang, bangkrut sedih, berubah kebahagiaan itu jadinya. Mereka terlalu kebahagiaan dengan
Okey, lamun terpuji-puji senang. Oh, ustaz dia bagus, dia jawaban dia bagus. Lalu tiba-tiba dia lawan, dia tolong kita. Tiba-tiba dia cuekin kita. Sakit hati dia. Berubah terus jadi bahagia tadi. Atau musim misalnya. Kadang-kadang musim baik ni panas, musim hujan ni bahagia. Cuma musim panas kedek makan panas. Ketika kita taruh kebahagiaan di luar diri kita, yang mana yang luar ini sifatnya berubah terus. Kadang ada orang muji, kadang orang yang tak senang dengan kita, kadang orang yang muji kita. Musim kadang berubah, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, kadang angin. Atau mungkin usaha kita kadang bangkrut, kadang untung. Nah kalau kita letakkan di situ, ya berubah terus bahagia kita. Dia tetap sampai mati jangan anu. Lagu lama terdain kebahagiaan dia diri tu, kenal tu saya datang di diri tu Allah Taala. Mau apapun keadaan di luar itu, ya kita tetap bahagia. Bukan hanya di dunia, di kubur kita akan bahagia. Di sirat kita akan bahagia sampai nanti ke surga. Maka carilah kebahagiaan itu bukan di luar tapi di dalam. Dia udah ada sebenarnya, cuman kita belum temukan. Karena kita sibuk cari di luar, lalu boleh harus dan duit jago bahagia, lalu boleh jabatan tinggi jago bahagia, mana? Ciri-ciri orang yang stres. Karena kebahagiaan sejati di hati, di diri kita. Lalu ada mau nete dengan puji, dengan dipuji, itu untung, itu rugi, itu berjabatan, itu berduit, tetap berjabahan. Karena kita temukan. Maka man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu. Siapa yang sudah kenal dirinya, pasti sudah dia kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, tidak mungkin Allah akan susahkan. Dia akan bahagia terus, walaupun dia tidak punya apa-apa. Dan walaupun dia punya apa-apa, dia akan selamat. Bukan hanya di dunia, di kubur, di sirat, di mahsyar, di mizan, orang semua susah gelisah di sana, dia tetap tenang. Karena apa? Saya sudah punya, yang punya mahsyar sirat ini Allah. Nah itulah yang mau kita usahakan, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, itu mungkin mukaddimahnya. Nah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke hikmah yang pertama, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudil dzalal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Paham sampai ini ya? Iya. Beda dasarnya kita mulai dulu untuk bersihkan hati. Jadi awal kita mau tazkiyatun nufus itu, iya wah, hikmah pertama ni jemaah tahun. Jadi awal tu bau bersihkan hati ni saat pertama tu bersihan akidah tu dulu. Keyakinan tu juga Allah tak ada. Lamun dekman mantap pas akidah kita juga Allah Taala. Seberapa pun hebatnya kita dalam ibadah, tak akan bisa ibadah itu nyelamatin kita. Maka harus kita tanamkan keyakinan kita di dalam hati kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, dan harus kita pahami semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kesombongan itu muncul kapan? Tatkala ada rasa dalam diri kita, yang sudah merasa, iwah tidak sombong, merasa bisa menghidupkan anak istri kita, merasa kita ini tanpa saya anak istri saya tidak akan bisa, itu tidak boleh itu. Merasa itu berduit jasa, oh ya merasa itu tidak akan bisa. Maka yang pertama ya akidah kita luruskan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita lahir dan kembali kalau tidak punya apa-apa. Kita ini hamba. Kalau tidak akan berpengaruh apapun dari luar kepada diri kita. Pahami itu dalam diri kita. Sebagian memang ada caranya dengan zikir, tapi zikir itu berat mungkin untuk kita baca zikir kayaknya baca 1000 kali agak susah, apalagi 2000 kali. Paling cepat itu tanamkan akidah yang mantap sudah.
Kita ini hamba, kita ini nggak punya apa-apa yang ada di diri kita ini semua titipan Allah. Sehingga kalau kita merasa dititipi, ini tidak sombong. Dia tidak ini dia sombong, karena titipan. Anak itu titipan Allah itu, istri itu titipan Allah itu, ilmu titipan, jabatan titipan Allah. Ini kok dengan bangga si barang titipan. Dengan goblok karena biasa dengan bangga kalau dia memiliki. Ini kok dititipi itu bangga. Wow, ini punya, bukan punya kami, itu punya orang, itu kok bangga. Nggak ada tukang parkir bangga dengan mobil-mobil parkiran itu. Dia datang mobil, dia pergi mobil, dia tidak apa-apa karena dia dititipi. Nah, makanya harus kita kembalikan kita ini nggak punya apa-apa. Apa yang kita miliki sekarang ini kekuatan, kemampuan, kepandaian, ilmu, anak titipan Allah. Maka kalau sudah jadi titipan, namanya barang titipan, kita akan jaga dengan sebagus-bagusnya. Kalaupun itu hilang, misal ada yang meninggal atau harta kita hilang, ya sudah hilang sudah, karena titipan. Tapi kalau kita merasa memiliki, oh ini sanin aku, ini anakku, ini hartaku, dapat sekejap sudah tak ada, momen tuh sakit hati. Nah itulah yang menyebabkan hati itu rusak. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan yang mantap kepada Allah, kita punya harta diambil, dibangkrutkan, itu semua ini gara-gara ini. Lalu dengan saya kenal, ya dikembalikan kepada Allah. Ini milik Allah, dan dia berdoa supaya Allah ganti yang lebih baik. Orang itu iman itu enak gitu. Maka caranya gimana? Pertama yang paling mudah itu mantapkan hati kita, keyakinan kita kepada Allah. Kita ini gak punya apa-apa, semua dari Allah. Apa yang ada sekarang yang kita miliki, semua titipan Allah. Sehingga apa? Kalau titipan ya sudah. Kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau dia pergi ya sudah. Nah, ini ngomong mudah, lalu udah praktek sulit. Tapi ini harus kita lakukan. Salah deh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kita terlahirkan sendiri, tidak ada kita punya. Kemudian dikasih anak, istri, uang, mobil, ilmu oleh Allah, itu semua titipan. Nanti kalau mau ambil satu-satu, ya ikhlas saja sudah, karena titipan. Lalu lah mulai terpunya keyakinan orang ini, merasa terpunya. Nanti ada yang hilang dari punya kita, ada yang diambil dari diri kita, ya kita akan nuntut ini enggak ridho, ini punya saya kok begini ya kan. Tapi kalau orang ngerti, ya sudah, ini miliknya, dia kembali diambil oleh pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, salah ya? Cukup? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman pada kita untuk kita bisa amal